Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Saulia dengan NIM belakang 165. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek 5 dan proyek 6. Berikut adalah uraiannya. Nah, dalam proyek 5 ini kita akan membahas formulir pembelian buku di web atau HTML. Dalam proyek ini, kita akan membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi, di mana web yang telah selesai akan ditunjukkan sebagai berikut. Di sini ada name, email, what course you taking, lalu ada what type of book do you prefer, what else would you like, enter comments here, dan yang lainnya. Di mana dalam format ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama ada field text, yaitu ditujukan pada yang pertama nih, yaitu name dan email, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Kedua adalah menu drop down, yaitu ditunjukkan pada bagian what course are you taking, itu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di mana halaman web tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif. Lalu ada teknik tombol radio. Ditunjukkan pada what type of book do you prefer. Sesuai juga beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Lalu ada kotak cek, di mana hampir sama dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. Dan terakhir adalah kotak teks. Untuk mengisi komentar, memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dengan satu input di sini, untuk menuliskan komen atau pesan. Selanjutnya, nah, bagian-bagian formulir untuk membuat tadi ya, pemesanan buku. Diawali dari line pertama, yaitu HTML, dan diakhiri /HTML seperti biasa. Nah, hampir sama dengan proyek 3, namun ada perbedaan pada baris ke-6 dan juga ke-50, di mana kode HTML berfungsi sebagai referensi dan nomor tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Di mana baris ke-6 yaitu form dan baris ke-50/from memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu pada baris ke-13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Dan baris ke-20 itu ada juga perintah break, yang artinya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Nah, ada baris ke-23 sampai dengan 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Ada juga untuk baris ke-33 dan 35 menggunakan nama field prefer. Baris ke-43 dan 45 sampai 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Lalu pada baris ke-44 nantinya akan menampilkan kata-kata enter comment here di mana ini menjadi judul dari itu area teks ya. Lalu untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan, formulir berupa submit dan restart digunakan pada baris ke-47 dan 49 di sini ya. Input type reset value, don't submit, atau type submit value to be processed. Di sini contohnya. Nah, untuk menyimpan dan melihat, seperti biasa, Notepad memiliki setelan dokumen awal berupa dokumen teks dan ekstensi file txt. Namun, browser web itu tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks, sehingga kita perlu menyeting pada save as type menjadi all files dan menggantikan pengkodean kita ganti ke ANS. Lalu untuk melihat halaman web, Notepad masih dapat terbuka saat kita akan melihat halaman web yang kita buat. Lalu pertama adalah buka browser web dan pilih perintah file open. Ketikkan nama file atau browse, dan bila sudah ditemukan, kita tekan tombol OK.
Jika perlu adanya perbaikan atau perlu revisi, kita kembali lagi ke Notepad. Setelah itu setelah perbaikan selesai, buka ulang browser web, pilih perintah view atau refresh. Nah, selanjutnya kita ke proyek ke-6, yaitu dasar-dasar spreadsheet untuk faktur. Nah, di sini kita akan membuat contoh faktur menggunakan Excel. Membuat faktur invoice dan diskon. Ya, di mana di sini kita akan menggunakan spreadsheet atau aplikasi Excel yang mana ini dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Nah, di sini ada 4 barang, yaitu chair, table, lamp, and pillow. Nah, di sini adalah hasil jadi nantinya. Yang pertama, tentunya kita akan membuka Excel, dan kita perlu 2 sheet. Sheet pertama untuk invoice, dan yang kedua untuk diskon. Namun, kita akan membuat diskon terlebih dahulu ya, menunjukkan jumlah unit harga yang menentukan persentase diskon. Gambar ini diisikan pertama dulu, karena apa? Karena ini akan berpengaruh pada lembar invoice. Pada contoh, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan 100, maka diskonnya yaitu 15%. Dan apabila harga lebih besar atau sama dengan 50, akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Di sini ya. Format mata uang dengan 2 desimal. Nah, ini adalah tahap-tahap pembuatannya. Yang pertama yaitu buat baris pertama lebih lebar untuk memasukkan judul. Di sini ya, karena judul ini tulisannya lebih besar, kita buat sel atau kolomnya ini menjadi lebih lebar daripada yang lainnya. Dan atur juga ketebalan tabel dengan pilih format kolom width sebesar 13, atur alignment ke center kecuali pada sel G8. Lalu selanjutnya isi halaman yang tidak perlu perhitungan, yaitu pada sel B3 sampai B7, lalu ada C3 sampai C7, dan juga E3 sampai E7. Diskon pada D3, di sini judul diskon pada D3, langsung extend price pada F3, total pada G8, amount due pada F10, dan juga G10 kita isi date. Lalu isikan rumus pada sel D4. D4. Nah, rumus ini berhubungan dengan diskon tadi. Kita ketikkan rumusnya yaitu menggunakan rumus if seperti pada tabel yang kita blok kuning ini. Setelah itu kita dapat mengkopikannya ke bawah. Lalu harga keseluruhan adalah harga per unit dikali dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Seperti ini ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu pada G11 sampai G13 di sini merupakan tanggal pembayaran. Lalu untuk F11 dan F13 kita isikan untuk F11 yaitu sama dengan F8 seperti invoice-nya. Lalu F12 yaitu untuk ini kita isikan F8 dikali 1,01 dan untuk F13 kita isikan F8 kali 1,03 di mana ini maksudnya ketika kita membayar pada bulan kita beli yaitu bulan 7 itu kita akan membayar seharga seperti invoice. Namun bila mana kita membayar lebih lama akan mendapatkan bunga yang lebih besar atau kita harus membayar lebih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.